Lingkungan bisnis terdiri dari komponen pasar dan bukan pasar. Lingkungan pasar mencakup interaksi antara perusahaan, pemasok, dan pelanggan yang diatur oleh pasar dan kontrak. Interaksi ini biasanya melibatkan transaksi ekonomi yang dilakukan secara sukarela dan pertukaran properti. Peran manajemen. Manajemen yang sukses membutuhkan karakter kerja untuk menganalisis isu non-pasar, prinsip-prinsip yang digunakan dan strategi untuk mengatasinya. Kerangka kerja, prinsip dan strategi ini memungkinkan manajer untuk mengatasi masalah secara sistematis dan memandu perusahaan dengan sukses dan bertanggung jawab di lingkungan bukan pasar mereka. Dalam merumuskan strategi bukan pasar, manajer dapat memanfaatkan keahlian pengacara, spesialis komunikasi, dan spesialis hubungan masyarakat. Lingkungan pasar dan bukan pasar. Dalam lingkungan bukan pasar, undang-undang, peraturan, keputusan administrasi, dan tekanan publik adalah hasil dari kompetisi yang melibatkan individu, aktivis, kelompok, kepentingan, dan perusahaan. Dalam lingkungan pasar, strategi ditengahi oleh pasar, sedangkan di lingkungan bukan pasar, strategi ditengahi oleh lembaga publik dan swasta, termasuk legislatif, pengadilan, badan pengatur, dan sentimen publik. Analisis lingkungan bukan pasar. Lingkungan bukan pasar perusahaan dikarakterikan oleh 4I, yaitu isu atau persoalan pokok, interest atau kepentingan, institution atau institusi, dan information atau informasi. Lingkungan bukan pasar, industri mobil atau otomotif. Bagian ini mengidentifikasi isu tertentu yang dihadapi industri otomotif dan kemudahan mengidentifikasi interest, institution, dan information yang terkait dengan masalah yang dihadapi industri otomotif. Isu yaitu peraturan penghematan bahan bakar, peraturan hemat bahan bakar, PSA dan FCA, gabungan kekuatan jadi raksasa mobil nomor 4 dunia, mobil Ford yang hemat BBM, peraturan hemat bahan bakar Cina, regulasi hemat bahan bakar Uni Eropa, pajak bensin, dan standar kesehatan. Keselamatan lalu lintas, peringatan keamanan, peraturan keselamatan, tanggung jawab produk, perjanjian waralaba, perdagangan internasional, tarif Cina, terdiri dari sengketa perdagangan dan bantuan bencana, dan emisi terdiri dari subsidi, kekayaan intelektual, protes lokal, hak tata kelola, union bargaining, informasi konsumen, media berita, kepentingan, institusi, perubahan dalam lingkungan bukan pasar, detail rekomendasi, mengantisipasi perubahan dalam lingkungan bukan pasar. Siklus hidup masalah bukan pasar. Siklus hidup masalah bukan pasar menghubungkan tahap perkembangan masalah dengan dampaknya pada perusahaan. Masalah bukan pasar dapat berkembang melalui 5 tahap. Yang pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, pembentukan kelompok kepentingan. Yang ketiga, undang-undang. Yang keempat, administrasi. Dan yang kelima, penegakan. Ketika suatu masalah berkembang melalui siklus hidupnya, dampak terhadap perusahaan cenderung meningkat.